Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel sederhana ini ya. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Video kali ini kita akan coba bahas tentang injektor Honda Civic Genio lansiran 9295. Bila teman-teman menjumpai lampu cek engine nyala disertai dengan error kode 16, problem ada pada komponen yang disebut dengan injektor. Apakah kabel-kabelnya, soketnya, ataupun injektor itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa injektor adalah alat untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam mesin injeksi. Hal yang terjadi apabila alat ini mengalami kerusakan antara lain mesin berbet, pincang, atau bahkan bisa mogok. Ada beberapa cara untuk mengecek injektor ya, terutama pada saat mesin bekerja, yaitu dengan cara mencabut soket injektor pada saat mesin bekerja. Oke, kita akan praktekkan, tapi sebelumnya klipnya dilepas dulu ya, supaya injektor gampang dicabut. Sekarang kita hidupkan dulu mesin. Ketika mesin bekerja, soket injektor dicabut satu persatu. Perhatikan perubahan RPM mesin ya. Apabila RPM tidak mengalami perubahan atau penurunan, berarti injektor tersebut yang bermasalah. Apabila dia mengalami penurunan, berarti injektor tersebut sehat. Jadi apabila dia dicabut tidak mengalami perubahan, injektor itu yang bermasalah. Sekarang kita akan buktikan satu persatu. Nah, ini sehat. Injektor 2. Ini sehat. Ini sehat. Ya, itu sehat. Nah, ini adalah cara termudah untuk mengecek injektor. Sekarang kita akan matikan mesin. Nah, sekarang bagaimana caranya apabila kawan-kawan menemui injektor yang bermasalah? Nah, apakah injektornya itu sendiri, ataukah pengkabelannya, ataukah sinyal dari main relay, atau sinyal dari ECU. Nah, sekarang kita coba. Pertama kita lepas semua soketnya ya. Jadi klipnya dilonggarin dulu, kita cabut semuanya. Di injektor itu ada 2 pin kabel. Yang warna kuning hitam ini adalah arus dari main relay. Sekarang kita ukur arusnya. Atau pertama kali kita ukur dulu resistansi injektor itu sendiri dulu ya. Nah, di injektor ada 2 pin. Jadi kita akan ukur ini 2 pin ini dengan menggunakan avometer. Gunakan avometer digital aja ya, supaya gampang. Posisikan pada posisi ohm. Lalu kita ukur resistansi injektor. Standar dari pabrikan adalah antara 10 hingga 13 ohm. Sekarang kita ukur. Perhatikan avometer ya.
Injektor silinder 1 12,3. Lanjut kita ukur silinder 2, 3 dan 4. Silinder 2 12,6. Lanjut silinder 3, injektor silinder 3 sama 12,4. Silinder 4 12,4 sama. Apabila di atas angka 10 sampai 13 dari hasil pengukuran, lebih baik injektor diganti saja. Bila nilai resistansi di bawah standar, yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna karena BBM injektor menyemprotkan BBM banyak ya. Jadi biasanya ujung busi akan berwarna hitam. Apabila hasil pengukuran nilai resistansinya di atas standar, yang terjadi biasanya pembakaran akan kering ya, dan warna ujung busi biasanya berwarna putih. Dan bila kawan-kawan ketika melepas busi, perhatikan warna ujung busi. Bisa jadi warna ujung busi tiap-tiap silinder berbeda. Nah, bisa jadi terjadi perubahan nilai resistansi antara injektor satu dengan injektor yang lain. Nah, sekarang kita akan mengecek arus yang masuk ke injektor setelah diketahui kondisi injektor dalam kondisi sehat. Pertama kita on-kan kunci kontak dahulu. Pada injektor ini ada 2 pin ya, dengan warna kabel kuning hitam. Yang satunya apa ini? Coklat ya. Kuning hitam itu adalah plus. Nah, dia bermuara ke main relay. Jadi main relay pada posisi kaki nomor 3. Nah, sekarang setelah kunci kontak posisi on, kita cek dulu arus yang masuk masing-masing injektor. Putar pada voltmeter ya. Nah, yang kita ukur adalah kabel kuning hitam. Nah, ini posisi plus avometer pada posisi kabel kuning hitam, dan negatif avometer pada body ground, terserah di mana. Nah, pada avometer tertera 12, kurang dikit ya. Jadi ada arus yang masuk dari main relay ke soket injektor. Begitu juga dengan soket-soket yang lain. Jadi pada saat kunci kontak on, ada arus kondisi standby masuk ke dalam soket injektor. Kita cek injektor silinder 2. Kita lihat silinder 2 ya. Nah, arus yang masuk sama 11,8. Oke, sekarang kita cek di main relay posisi mana kabel arus yang masuk ke injektor ini. Kita ke main relay. Oke, sekarang kita cek main relay. Cara buka main relay gampang ya. Kita langsung aja. Nah, ini adalah main relay Honda
Civic Genio. Nanti di soket injektor ada kabel warna kuning hitam. Nah, kuning hitam pada soket injektor ini masuk ke ini ya, ke soket nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini. Jadi apabila di injektor tidak keluar arus sekitar 12 volt kurang, yang perlu dicek adalah kabel antara kabel warna kuning hitam antara main relay ini dengan soket injektor. Sekarang kita cek apabila kunci di on, apakah dia keluar arus 12 volt kurang. Oke, posisikan pro positif avometer A, lalu negatif ke body ground. Nah, di avometer tertera 11,8 ya. Jadi sama yang masuk dengan di injektor tadi. Ini sebelumnya kunci kontak pada posisi on ya. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa arus yang masuk ke injektor posisi bagus. Sekarang kita cek adalah sinyal dari ECU yang masuk ke injektor. Sekarang kita ke ECU. Kita ke sini dulu aja ya. Sebelumnya kita ketahui saat kunci kontak di posisi on, semua soket injektor ini teraliri arus listrik. Nah, berarti dia kondisi standby. Nah, pada saat mesin jalan, sensor mesin bekerja, ECU akan memberikan feedback berupa ground, sinyal ground yang masuk ke kabel coklat ini, sehingga injektor akan bekerja sesuai sinyal yang diberikan oleh sensor pada delco. Nah, sekarang kita akan cek kabel ground ini yang menuju ke ECU. Jadi dia masuk di pin mana saja pada ECU. Sekarang kita menuju ECU. Oke, sekarang kita ke ECU ya. Di injektor kabel groundnya masuk ke soket A. Ini sekarang cara bacanya ini. Nah, ini adalah layout pin pada soket A ya. Apabila soket dihadapkan kepada kita seperti ini ya. Jadi di soket A itu ada 26 pin. Cara bacanya yang atas ini pin 1, pin 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, pada silinder 1 kabel ground warna coklat masuk pada pin A1. Jadi yang kita cek kabel plus avometer di pin A1, kabel main avometer di pin A23. Ini untuk silinder 1. Untuk silinder 2, kabel plus avometer di pin A3, main avometer tetap di A23. Silinder 3 di pin A5,
dengan pin A23. Silinder 4 ada di sini, pin A2 plusnya main avometer di A23. Sekarang kita akan cek terlebih dahulu, posisikan kontak pada posisi on. Posisi soket A, posisi soket A apabila ECU kondisi seperti ini, dia ada di paling kanan. Yang sampingnya adalah soket B, yang ini soket D. Ya, tapi soket C nggak ada ya, ini langsung D. Sekarang kita akan cek silinder 1 dahulu. Kita gunakan avometer, posisikan pada voltmeter ya. Oke, sekarang kita akan cek posisi silinder 1. Pin A23 ada di posisi ini ya, di posisi negatif avometer di sini, dan positifnya di A1, pin A1 posisi di sini ya. Sekarang kita cek, perhatikan avometer ya. Belum di on kan. Oke, kita lanjut. Tadi belum di on kan ya, tadi posisi kontak di on kan, dan soket injektor dipasang dulu ya. Nah, sekarang kita cek silinder 1. Probe negatif avometer di A23 dan probe positif avometer ada di A1. Ini silinder 1. Nah, ada arus 11,8. Silinder 2 pada pin A3. Ini silinder 3 pada pin A5 sampingnya. Silinder 4 ada di bawahnya A1, jadi dia di A2. Apabila dicek pada ECU tidak keluar arus seperti ini, misalkan pada silinder 1, A23 dan A1 tidak keluar arus seperti ini, maka perlu dicek kabel coklat itu antara injektor dengan pin A1 pada injektor silinder 1. Demikian pula pada silinder injektor silinder 2 pada pin A3. Apabila tidak keluar, dicek kabel antara pin A3 ini dengan injektor silinder 2. Demikian seterusnya. Ada cara lain untuk mengetes kabel ground ini ya. Jadi kita menggunakan test pen otomotif. Ini harganya murah, sekitar 20 ribuan. Caranya kita ke soket injektor dulu. Bila menggunakan ini, karena kita akan mengecek kabel ground, nah posisi ini kita tancapkan pada aki, dan tes pen ini ke kabel coklat yang terhubung ke ECU. Coklat. Setelah itu mesin dihidupkan. Nanti kondisi mesin hidup,
ECU akan mengirim sinyal ground ke arah kabel coklat. Jadi test pen akan menyala. Tapi saya sarankan gunakan test pen dengan lampu LED ya. Kan ini menggunakan lampu biasa nih, jadi ampernya gede. Demikian saja video kali ini, semoga bisa dipahami. Barangkali ada yang komen atau saran di kolom komentar ya. Demikian video saya, yang saya sampaikan hanya sebatas ilmu saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.